Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, bagi orang beriman yang senantiasa ingin mengamalkan perintah Tuhan untuk berpikir dan berzikir, tentu setiap fenomena yang mewarnai kehidupan kita di era digital ini menjadi sebuah medan untuk kita berlatih, memahami hikmah-hikmah, mengambil pelajaran, dan juga untuk mendorong diri kita memiliki satu sikap yang jelas di dalam kehidupan ini. Pada dasarnya, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dunia, lebih-lebih yang direkam dengan begitu rinci, terang benderang, dan begitu jelas di dalam Al-Quran, itu akan terus terjadi dalam kehidupan umat manusia. Termasuk cara berpikir iblis misalnya. Itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, iblis waktu itu berpikir bahwa ketika Tuhan memerintahkan sujud kepada Adam, argumentasi dia tentang eksistensi dirinya yang diciptakan dari api itu akan menjadikan Tuhan memahami alasan mengapa dirinya tidak mau sujud kepada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah, maka logikanya untuk apa saya sujud kepada Adam? Iblis lupa pada substansi bahwa adanya perintah berupa sujud kepada Adam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya iblis tunduk. Tetapi karena dia terjebak pada cara berpikir materialistis di mana dia memandang api lebih mulia dari tanah, maka dia menolak dan pada akhirnya dia terkutuk. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Fir'aun di dalam memandang kehidupan dan manusia pada umumnya. Termasuk kepada kekasih Allah, kalamullah Nabi Musa alaihissalam. Bagi Fir'aun, Nabi Musa tidak ada bedanya dengan manusia yang tidak berguna mungkin dalam pandangannya seperti itu. Dan karena itu semua argumentasi Nabi Musa dia tolak. Bahkan bukti-bukti kemukjizatan Nabi Musa itu sama sekali tidak menjadikan Fir'aun bisa memfungsikan penglihatan, pendengaran, akal dan hatinya memahami bahwa di balik Nabi Musa ini ada memang pesan penting bagi seorang Fir'aun itu. Padahal Nabi Musa sudah datang dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, kalimat-kalimat yang mengajak untuk takut kepada Allah, berpikir dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi inilah sebuah keadaan ketika manusia memandang segala sesuatu diukur, dinilai berdasarkan sisi-sisi materialistik, sisi-sisi lahiriah akan menjadikan mereka kehilangan fungsi dasar yang menjadikan ia bisa merawat fitrahnya, yang menjadikan ia bisa hidup dengan akal sehatnya, bahkan hati nuraninya. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Sifat hawa nafsu itu memang mencintai hal-hal yang kemudian seharusnya dihindari dalam kehidupan ini. Seperti menegasikan akal sehat, membunuh hati nurani, cenderung tidak mau ikut aturan, mengabaikan sisi-sisi kepatutan. Itu adalah hal yang sangat mereka jauhi dalam kehidupan ini. Maunya adalah apa yang diinginkan harus terjadi, harus terwujud, semua yang direncanakan bagaimanapun harus bisa digapai, harus bisa dicapai. Inilah sahabat kalian yang menjadikan manusia semakin hari semakin tidak bisa dimengerti secara rasional tindakannya. Lebih-lebih kalau kemudian harus dicerna secara moral, akhlak, dan keimanan. Semakin sulit untuk bisa dipahami. Dan hari-hari ini kita melihat itu. Bagaimana ketidakberpikiran seseorang itu ditampilkan begitu leluasa. Kemudian orang-orang di bawahnya hadir dengan narasi yang begitu percaya diri. Tapi sadarlah bahwa seiring dengan pergantian siang dan malam, segala keputusan yang kemudian berani menabrak aturan-aturan kemanusiaan, bahkan ketuhanan, pasti akan bertemu dengan sebuah kenistaan. Cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi. Dan semua fenomena ini harus kita maknai dalam bingkai yang menjadikan
diri kita semakin yakin bahwa tidaklah apa yang Allah turunkan berupa Quran itu ketika ditegakkan pasti akan membawa kebaikan, kemaslahatan bagi diri, keluarga, lingkungan, bahkan dunia. Inilah sebuah spirit yang harus kita ambil dengan mengambil pelajaran hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Jangan pernah lewatkan apapun yang kemudian mewarnai kehidupan dunia ini, melainkan kita semakin melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.